Beginilah kondisi Merapi beberapa saat sebelum meletus pada pukul 10.06 pagi tadi. Merapi terlihat tenang dengan awan putih berkapasitas ringan menggelayut di puncaknya. Beberapa saat kemudian, pukul 10.06, Merapi kembali meletus hebat. Warga tampak panik dan mereka segera menyelamatkan diri untuk segera turun berada di kawasan zona aman. Dan nampak sekali awan panas ini luas sekali daerah cakupannya. Dan jarak kami berada saat ini kurang lebih sekitar 4 km dari puncak Merapi. Pemirsa, yang Anda saksikan di belakang saya ini adalah gumpalan awan panas. Merapi kembali meletus kurang lebih 2 menit yang lalu sekitar pukul 10:06. Dan beginilah kondisi di kawasan Balai Rantai, pemirsa. Bau sulfatara pun masih tercium pekat. Hawa panas juga masih menyengat. Bahkan kami pun harus berhati-hati dalam melangkah karena debu yang kami injak adalah material magma. Ya. Lewat jalan tadi. Pemirsa, ini adalah salah satu rumah warga di kawasan Cangkringan, Sleman, di mana letaknya sangat berdekatan sekali dengan Kali Gendol. Dan saat ini telah ditemukan 3 jenazah dalam satu rumah ini, di mana juga ada jenazah yang saat ini sedang dievakuasi. Jenazah seorang ibu yang tengah merengkuh anaknya, dan kondisi badannya memang sudah hancur dan juga hangus karena terkena lahar panas. Bahkan proses evakuasinya juga berlangsung sangat sulit, sehingga karena timbunan lahar akhirnya pihak tim SAR harus menggunakan bambu-bambu untuk mengangkat tubuh korban dari dalam tanah. Pemirsa, Desa Gading Cangkringan Sleman ini kini menjadi saksi sejarah keganasan Gunung Merapi. Dapat Anda lihat semuanya habis luluh lantah terbakar oleh lahar pijar yang dimuntahkan oleh Merapi dan juga hembusan awan panas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah ketika bumi berhenti berputar. Apa yang kalian lihat dari video tadi? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Gunung meletus merupakan salah satu bencana alam yang dapat merusak lingkungan sekitar. Banyak korban baik manusia maupun hewan dan lain sebagainya. Peristiwa tersebut salah satu contoh kiamat kecil. Pernahkah kalian membayangkan tentang hari akhir? Apa yang akan terjadi pada saat hari akhir? Tentunya akan lebih dahsyat dibanding kiamat kecil. Simak materi berikut dengan seksama untuk mengetahui apa itu hari akhir. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Tahukah kamu apa hari akhir itu? Hari akhir adalah hari berakhirnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, tanpa terkecuali. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa akan terjadi hari berakhirnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tanpa terkecuali. Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah. Ketika semua manusia meninggal, Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup terompet yang kedua kali untuk membangkitkan semua manusia yang meninggal dan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Jika amalan kebaikan lebih banyak, maka surga telah menantinya. Jika amalan keburukan lebih banyak, maka neraka jahanam telah menantinya. Peristiwa hari akhir telah disebutkan di dalam Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Fa'amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa'ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah,
yaitu api yang sangat panas. Shadaqallahul Azim. Nah, itulah anak-anak peristiwa hari akhir yang telah disebutkan dalam Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan ayat 11. Tahukah kalian jika hari akhir atau hari kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro adalah kiamat yang terjadi dalam kehidupan manusia, misalnya kematian seseorang, gunung meletus, dan bencana alam lainnya. Selain itu, kiamat sugro juga dapat terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. Misalnya, menebang pohon dan membuang sampah sembarangan sehingga terjadi longsor dan banjir. Kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Kiamat kubro terjadi satu kali. Bumi bergoncang dahsyat hingga tidak ada satupun makhluk yang masih hidup. Segala amal perbuatan tidak akan diterima karena telah tertutup rapat. Allah mengingatkan manusia mengenai kiamat kubro dalam firman-Nya, yaitu Quran Surah Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur. Kelak pada hari kiamat, setelah alam semesta dihancurkan, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya. Hanya Allah lah yang tahu kapan terjadi kiamat kubro. Oleh karena itu, lakukanlah kegiatan yang baik sesuai dengan perintah Allah. Dan kita harus menjauhi larangannya. Karena Allah selalu melihat dan mengawasi kita. Dia mengetahui apa yang kita lakukan dan semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan.